adalah tetap RI 1, walaupun RI 2 sudah menyatakan akan menerima. Yang benar tuh. Tasir. Audionya putus-putus, Pli. Saya Indi. Sekarang masih. Audio. Indi, apakah Anda mendengar saya, Indi? Ya. Ini adalah laporan terkini barusan disampaikan oleh rekan kami Indi Rahmawati dari kawasan Monas. Dikatakan bahwa pada pukul 15.30 atau tepatnya sekitar 60 menit yang lalu, Menko Polhukam Wiranto menerima peserta aksi yang diwakili oleh Ustadz Bahtiar Nasir antara lain untuk menyampaikan dan mendengarkan aspirasi dari para peserta aksi. Namun massa menyatakan ingin bertemu, ingin ditemui, dan ingin menyampaikan langsung aspirasinya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mereka tidak ingin diterima oleh orang lain, mereka ingin menyampaikannya langsung kepada Bapak Presiden. Kemudian pertemuan kedua, itu tadi dilaporkan oleh Indi Rahmawati terjadi pada pukul 16.30 atau beberapa menit yang lalu, di mana Bahtiar Nasir bertanya kepada massa, kepada peserta aksi, bagaimana jika yang menerima adalah bukan Presiden Republik Indonesia. Karena disampaikan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, bersedia untuk menerima perwakilan dari para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya. Namun massa atau mayoritas peserta aksi menjawab dengan kompak bahwa mereka tetap ingin menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Saat ini masih berlangsung orasi. Kita lihat di kawasan Monas ada Ahmad Dhani yang menggunakan peci hitam. Jadi tadi dijelaskan oleh rekan kami di Rahmawati, massa mengatakan bahwa jika Presiden tidak mau menemui mereka, mereka akan tetap menunggu sampai dengan Presiden mau mendengarkan, mau menemui para peserta aksi, mau mendengarkan aspirasi yang hendak disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Meskipun Wakil Presiden sudah membuka diri, menyatakan bersedia untuk menemui para peserta aksi, namun peserta aksi tetap berkeinginan agar Presiden sendiri yang menemui mereka, agar bisa mendengarkan apa aspirasi yang hendak disampaikan kepada Presiden langsung. Di Bundaran Bank Indonesia ada rekan kami Windy Wellingtonia. Windy, bagaimana kondisi terkini di sana? Tampaknya semakin padat massa di sana. Bundaran Bank Indonesia saat ini serta aksi dari arah Jalan Medan Merdeka Barat kini perlahan sudah mulai kembali ke Bundaran Bank Indonesia. Hal ini mengingat bahwa peserta aksi sudah mulai menumpuk di daerah Istana Merdeka ataupun di kawasan Monas, sehingga sebagian besar dari peserta aksi sudah kembali ke daerah Bundaran Bank Indonesia. Lantas untuk tetap memberikan aspirasi para peserta aksi, sebagian besar dari mobil dengan pengeras suara dari masing-masing organisasi massa Islam kini berorasi di Bundaran Bank Indonesia untuk memberikan aspirasi dan menyampaikan aspirasi mereka. Sampai dengan saat ini sebagian besar dari peserta aksi yang telah kami tanya sebelumnya mengapa mereka kembali ke Bundaran Bank Indonesia, mereka menyatakan akan sholat asar terlebih dahulu sambil menunggu bagaimana hasil dari negosiasi atau pertemuan dari perwakilan pihak dari ormas Islam yang sudah diterima oleh pihak istana. Dan
dan juga sebagian besar dari peserta aksi yang sudah melaksanakan sholat asar, mereka berkumpul di titik Bundaran Bank Indonesia. Jika sebelumnya Bundaran Bank Indonesia ini merupakan jalan yang sebelumnya telah dijadikan jalan transisi antara Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga Tamrin, kini Bundaran Bank Indonesia menjadi titik utama untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tentunya kembali ditekankan kembali bahwa aksi ataupun aksi damai 4 November atau 4/11 ini merupakan aksi yang damai. Tidak hanya masing-masing dari ormas Islam, mereka saling mengingatkan bahwa mereka saling mengatakan ini adalah aksi damai, sehingga diharapkan tidak adanya provokasi dan juga diharapkan tidak adanya hal-hal yang memanas atau memicu adanya aksi-aksi yang panas. Sementara sampai dengan saat ini dari ormas Islam masih menunggu bagaimana keputusan dari istana terhadap tuntutan mereka, dan mereka masih berkumpul di Bundaran Bank Indonesia saat ini untuk kemudian berjalan menghindari kawasan istana, karena di kawasan istana berdasarkan penuturan dari peserta aksi yang telah kami tanya, di sana sudah sangat menumpuk sehingga mereka harus kembali ke arah Bundaran Bank Indonesia untuk menghindari penumpukan massa ataupun warga yang berada di titik kawasan Istana Merdeka. Sementara itu, Ardi. Ya, Windy Wellingtonia melaporkan langsung dari kawasan Bundaran Bank Indonesia. Dijelaskan oleh Windy. Untuk bergerak selain mengarah ke istana maupun juga dari arah istana menuju ke kawasan Bundaran Bank Indonesia. Ardi. Tadi Anda katakan bahwa sejumlah peserta aksi ini sudah mulai banyak yang masuk ke lingkaran di depan Bundaran Hotel Indonesia. Apakah tidak ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk mencegahnya? Arif? Arif masih mendengar saya, Arif? Ya, tampaknya komunikasi kami terganggu dengan Arif Adil. Gambar yang Anda saksikan di layar kaca ini sebelah kiri adalah kawasan di Bundaran Bank Indonesia. Kemudian di sebelah kanan adalah kawasan Monas, Jakarta. Memang saat ini konsentrasi massa berada di dua titik dan juga di depan Istana Merdeka Jakarta. Tadi dijelaskan oleh rekan kami Arif Adil bahwa karena sudah semakin padat dan penuhnya konsentrasi massa di depan Istana Merdeka Jakarta, maka sebagian massa kemudian memilih untuk melakukan orasi di kawasan Bundaran Bank Indonesia Jakarta, karena memang harus mulai tersendat menuju ke depan Istana Merdeka karena hampir ribuan orang sudah terpusat terkonsentrasi di depan Istana Merdeka. Dari berbagai arah dan penjuru mereka menuju ke depan Istana Merdeka dan tampaknya sudah tidak tertampung lagi, sehingga sebagian besar yang lain memilih untuk melakukan orasi, menyampaikan pendapatnya secara damai, secara santun, secara tertib di depan Bundaran Bank Indonesia Jakarta. Di sebelah kanan layar Anda, ini adalah di kawasan Monas Jakarta. Kita masih lihat sejumlah tokoh-tokoh agama, sejumlah alim ulama di sana masih memberikan, masih melakukan orasi, dan ribuan massa duduk dengan tertib mendengarkan apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama di sana, para alim ulama di sana. Kita melihat ada Habib Rizik, ada Ahmad Dhani, kemudian tadi juga ada mantan Menpora Adi Aksa Daud, kemudian ada Ali Jaber, ada Fahri Hamzah. Kita lihat sejumlah tokoh-tokoh agama masih menyampaikan orasi di atas sebuah kendaraan. Kita lihat juga ada Ustadz Bahtiar Nasir di sana. Dan satu lagi di gambar sebelah kiri atas adalah di Medan Merdeka Barat. Ini adalah
titik-titik konsentrasi massa sampai dengan sore hari ini. Kita lihat itu yang tadi disampaikan oleh rekan Arif Fadil, ada seorang laki-laki yang mengibarkan bendera di atas air mancur di kawasan Bundaran Bank Indonesia Jakarta. Tampaknya memang harus ada petugas yang harus memberikan peringatan karena memang cukup berbahaya. Jangan sampai aksi dari 1-2 orang ini kemudian menodai aksi damai yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih berlangsung tertib, masih berlangsung aman.